Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofiatul Jannah dengan NIM 211101040025. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengelolaan kelas. Disimak ya teman-teman. Oke, yang pertama itu ada dari prinsip pengelolaan kelas yang hangat dan antusias. Kedua, prinsip pengelolaan yang penuh tantangan. Ketiga itu ada prinsip pengelolaan yang bervariasi. Prinsip pengelolaan yang luas. Yang kelima itu ada prinsip pengelolaan yang menekankan pada hal-hal positif. Dan yang terakhir itu ada prinsip pengelolaan yang menekankan disiplin pada diri. Nah, yang pertama itu ada prinsip pengelolaan yang hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Nah, guru yang hangat dan akrab dengan peserta didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Hal tersebut dapat memudahkan terciptanya kondisi belajar yang positif atau menyenangkan, sehingga diharapkan proses belajar dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya yang kedua ada prinsip pengelolaan yang penuh tantangan. Nah, dengan adanya sebuah tantangan dalam pembelajaran akan memicu munculnya gairah dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan mereka akan merasa penasaran dengan jawaban dari tantangan yang ada. Selain itu, siswa juga dapat memiliki pemikiran yang lebih matang dalam mengolah pikirannya. Oleh karena itu, dengan adanya tantangan dalam suatu kelas, maka akan membuat kelas tersebut menjadi lebih hidup. Nah, yang ketiga itu ada prinsip pengelolaan kelas dengan variasi. Nah, variasi ini bukan hanya dalam hal metode pembelajaran, akan tetapi seorang guru mampu menciptakan hal-hal yang baru dalam media pembelajarannya, strategi pembelajarannya, pola interaksinya, ataupun bahan ajarnya. Dan juga bisa dengan membuat variasi atau formasi tempat duduk dalam kelas agar suasana kelas tidak membosankan. Kayak seperti biasanya kan susunan tempat duduknya tuh kayak seperti biasa aja ya, sejajar. Nah, ini guru itu bisa membuat variasi seperti letter U atau kayak berkelompok, itu yang membuat kelas itu lebih bervariasi dan siswa itu lebih menarik dalam pembelajaran gitu. Yang keempat ada pengelolaan kelas dengan keluasan. Diperlukan keluasan tingkah laku dalam mengubah strategi mengajarnya untuk mencegah gangguan-gangguan yang timbul. Keluasan dengan dinamis sebuah kelas dan bermacam-macamnya sifat dan karakter siswa yang ada di dalamnya mengharuskan seseorang pendidik harus memiliki sikap luas dalam mengelola kelas atau manajemen kelas. Kelima, ada prinsip pengelolaan yang menekan pada hal-hal positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemutusan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Nah, tidak dapat dipungkiri, sekolah dan guru dituntut dalam membentuk dan mempengaruhi perilaku siswa. Nah, yang terakhir itu ada prinsip pengelolaan yang menanamkan disiplin diri. Pembentukan sikap disiplin harus dilakukan di setiap sekolah atau madrasah, karena kedisiplinan merupakan pendidikan karakter yang dapat menjadi suatu kebiasaan yang berpengaruh dalam prestasi belajar. Sikap disiplin yang diterapkan di setiap sekolah harus dapat membantu mereka untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan sekolah dan dapat menghormati serta dapat mengendalikan diri terhadap perilaku yang tidak baik. Baik, tidak terasa ya penjelasan yang tadi 6 prinsip pengelolaan dalam kelas itu sudah berakhir dan sudah kita pelajari semuanya kan 6-6-nya. Nah, saya Khofiatul Jannah pamit undur diri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.